Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi topik yang baru kali itu adalah aku pengen sebetulnya aku akan presentasikan artikel yang udah aku buat. Artikel ini tuh dalam memenuhi tugas dari mata kuliah karakter building. Itu ini project untuk ganti UTS. Dan project kali ini itu adalah membuat artikel. Dan artikel ini tuh dikasih beberapa pilihan judulnya. Cuman aku memilih eh, judulnya itu adalah konservasi satwa liar yang ada di Indonesia. Jadi lanjut aja, kita next. Slide selanjutnya, Indonesia tuh kaya banget akan keanekaragaman hayat dari tumbuhan, hewan, semua itu beragam ya Indonesia. Ada sekitar 300.000 jenis satwa liar, yaitu 515 mamalia, 1.539 burung, dan 45% spesies ikan di dunia itu ada di Indonesia. Namun yang pasti, seiring berkembangnya dunia sekarang, itu ada yang namanya perubahan iklim. Lalu manusia-manusia yang em, buruk, yang jahat itu jadilah pemburuan liar di mana-mana dan itu sangat-sangat mengancam keberadaan banyaknya spesies satwa liar yang ada di Indonesia seperti itu. Dilansir dari data IUCN tahun 2011 mencatat sebanyak 184 manusia, 119 burung, dan 32 reptil, dan 32 amfibi itu terancam. Nah, dan itu juga lebih dari 80% habitat alami itu hilang akibat deforestasi dan alih fungsi lahan. Jadi, misalnya pembangunan gedung, dan apapun itu, jalanan, tol, itu tuh membuat penebangan pohon di mana-mana dan itu merusak habitat alami dari para satwa-satwa liar di Indonesia. Dan ya, saya perlu menjelaskan UICN itu adalah International Union for Conservation of Nature. Lalu selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang apa itu konservasi satwa. Sebenarnya konservasi satwa liar ini tuh bertujuan pastinya untuk melindungi spesies dari kepunahan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Menjaga keseimbangan ekosistem ini bisa dimaksud dengan karena ekosistem sekarang tuh bisa dibilang berantakan ya. Sudah mulai ada kehancuran karena manusia. Jadi konservasi ini bertujuan dan membangun upaya untuk menjaga keseimbangan itu agar tidak hancur, benar-benar hancur gitu. Agar satwa-satwa liar itu tidak mengalami kepunahan. Dan usaha ini itu juga penting untuk keberlanjutan alam dan manusia tuh. Karena sebenarnya tanpa habitat alami maupun hewan dan manusia itu sama-sama mengalami kerugian tanpa tanpa adanya hutan, tanpa adanya hutan kan juga tidak baik bagi kita gitu. Lalu konservasi ini juga memiliki langkah ke depannya itu seperti pemulihan populasi spesies. Pemulihan populasi spesies itu seperti kayak apa ya, perkawinan kayak gitu seperti itu. Terus pelestarian habitat, menjaga sumber daya alam. Lalu di sini menurut WWF tahun 2020 populasi hewan liar telah menurun sebanyak 68%. Sejak tahun 1970 akibat kerusakan. Ya. Selanjutnya itu adalah upaya konservasi satwa liar di Indonesia. Yang pertama itu ada pembentukan kawasan konservasi. Pastinya, pemerintah Indonesia itu telah menetapkan berbagai kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa untuk melindungi habitat asli. Dan saat ini sudah sekitar 23% dari luas daratan Indonesia menjadi kawasan lindung. Ini diambil dari jurnal Sloan pada tahun 2012. Lalu yang kedua adalah membuat cara melestarikan satu langkah yang selanjutnya itu adalah membuat tempat untuk penangkaran satwa tersebut. Penangkaran ini bisa membuat satwa langka bisa berkembang biak agar tidak. Lalu yang tiga adalah upaya konservasi satwa liar. Yang selanjutnya adalah mengedukasi. Itu sangat karena sebenarnya
yang merusak itu kan masyarakatnya sendiri. Jadi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat itu sangat-sangat diperlukan karena bisa biar ditanamkan di otak mereka bahwa konservasi satwa liar, jaga habitat asli alam, tidak melakukan dan melindungi spesies-spesies mau langka maupun tidak itu sangat penting gitu, sangat perlu gitu loh. Makanya sangat sangat penting ya upaya ini. Terutama yang hidupnya itu yang sangat berdampingan dengan habitat asli dari hewan tersebut seperti di daerah pesisir atau sekitar hutan, pesisir laut atau sekitar hutan gitu loh. Jadi biar mereka juga memahami apa aja nih jenis satwa-satwa yang dilindungi agar dapat terhindar dari perburuan satwa, karena satu perburuan satwa liar itu kan apa namanya, ilegal ya, akan dikenakan pidana. Oke, yang selanjutnya itu adalah hasil dari upaya konservasi satwa. Tentu dari upaya ada hasilnya dong. Yang pertama itu adalah pembentukan dan perluasan kawasan konservasi. Walaupun kawasan konservasi ini kan sebelumnya sudah dijelaskan itu sudah 23% dari luas daratan Indonesia ya sudah cukup banyak, tetapi eh, pemerintah Indonesia itu tetap melakukan perluasan dan pembentukan banyaknya konservasi satwa liar karena hewan-hewan satwa langka di Indonesia itu cukup banyak dan terus akan berkembang dari konservasi yang sebelumnya jadi diperluaskan seperti itu. Nah, Indonesia itu telah memperluas kawasan konservasi yang mencakup lebih dari 500 kawasan kecil seperti Taman Nasional Sukamarga Satwa dan Cagar Alam. Contohnya, saya beri contoh yaitu Taman Nasional Besar, Besar yang menjadi habitat bagi gajah, harimau, dan orang. Lalu yang selanjutnya itu ada Taman Nasional Betung Kerikun di Kalimantan Barat yang melindungi berbagai spesies endemik. Lalu selanjutnya itu adalah penggunaan teknologi inseminasi. Jadi menurut tropis.co, aku ambil dari website tropis.co pada tahun 2022, teknologi inseminasi buatan yang yang telah digunakan di Indonesia pada satwa liar seperti banteng di Taman Nasional Baluran dan badak Sumatera di Taman Nasional Waikambas untuk mencegah depresi genetik pada populasi kecil yang terfragmentasi. Jadi teknologi inseminasi buatan ini tuh seperti kayak kawin suntik. Jadi sebuah inovasi bioteknologi reproduksi peternakan dengan cara memasukkan mani atau spermatozoa yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat betina. Lalu selanjutnya itu adalah teknologi untuk pemantauan. Jadi karena teknologi kan sekarang sudah berkembang ya, so pasti teknologi itu sudah berkembang. Jadi pemantauan satwa liar di di hutan liar gitu untuk menghindari yang namanya perburuan liar lagi atau menghindari hal yang tidak diinginkan, digunakanlah teknologi GPS sekolah terhadap satwa-satwa langka yaitu gajah Sumatera dalam upaya untuk mencegah adanya konflik dengan manusia. Lalu pada harimau Sumatera juga yang sudah dilepas liarkan ke alam bebas dan pemasangan radio telemetri pada orang hutan untuk monitoring pasca pelepas liaran itu. Seperti itu. Jadi seiring berkembangnya teknologi, pemerintah juga menjalankan apa yang upaya ini untuk ada apa ya, untuk lebih ketat lagi, untuk lebih eh, ekstra strength lagi untuk melindungi para satwa-satwa langka, satwa liar seperti itu. Dan baik, mungkin segini saja penjelasan panjang dan lebar saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata atau sedikit typo ketika menjelaskan, mohon maaf ya. Begitulah artikel buatan saya. Dan apabila ada riset atau data-data yang kurang valid bisa di
koreksi dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.